Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sedulur pinjolers. Ketemu lagi dengan UGD channelnya Pinjol yang membahas tentang solusi, informasi, dan mengupas tentang pinjaman online di Indonesia ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda di UGD channel. Jangan lupa untuk dukungan kami, tekan tombol subscribe biar mengupas lebih banyak tentang pinjaman online. Ya, langsung saja kami akan membahas atas permintaan banyak member kami di grup Facebook maupun grup WA tentang apa saja yang umumnya ditanyakan oleh korban-korban pinjol, oleh debitur pinjaman online yang gagal bayar. Biasanya mereka bertanya seperti ini. 1. Aplikasi ilegal ada DC lapangan atau tidak? Kami jawab, aplikasi pinjol ilegal tidak ada DC lapangannya. Kenapa demikian? Karena aplikasi pinjaman online ilegal itu tidak berizin ataupun tidak sah atau tidak resmi secara hukum perundang-undangan yang berlaku tentang jasa keuangan yang dinaungi oleh OJK, oleh BI, dan SWI, Satgas Waspada Investasi, karena ini merupakan salah satu investasi tentang keuangan. Makanya karena tidak berizin, karena mereka tidak berbadan hukum atau mereka tidak sah atau yang dinamakan ilegal, maka tidak ada DC lapangannya. Kalaupun ada DC lapangan katanya itu bohong besar, karena mereka itu buronan secara tidak langsung oleh OJK, oleh SWI, Satgas Waspada Investasi, yang terdiri dari OJK, BI, Kominfo, dan TNI Polri. Ingat, itu di dalam SWI tergabung instansi-instansi itu, karena mereka tugasnya mengawasi tentang jasa keuangan investasi apapun di dalam negeri kita. Ya, ingat, jadi nggak mungkin ada DC lapangan. Jadi kalau Anda dibohongin oleh DC, kami akan mengirimkan satu tim untuk menagih ke Anda, berkomunikasi dengan RT RW setempat, bla bla bla, itu bohong. Saya tekankan bohong ya. Yang kedua, pertanyaan yang umum yaitu, gimana Pak Bang supaya nggak sebar data? Kan malu kalau disebar data. Ini pertanyaan yang lucu tapi sulit dijawab. Sebetulnya mudah sekali. Untuk aplikasi pinjaman online ilegal khususnya, mereka seperti yang saya posting kemarin di video kami tentang apa saja yang bisa dilakukan oleh pinjaman online ilegal. Salah satunya yaitu yang bisa mereka lakukan yaitu cuma sebar data. Terus Anda tanya gimana supaya tidak sebar data? Jawabannya mudah, simple, gampang. Bayar sebelum waktunya jatuh tempo, itu saja. Nah, sekarang solusinya, kalau belum bisa bayar gimana Bang? Kan disebar data, malu, bla 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 bla, alasannya macam. Solusinya yaitu apabila disebar data, karena sebar data itu ke kontak-kontak HP Anda, salah satu caranya yaitu Anda minta maaf kepada kontak di dalam handphone Anda yang komplain kepada Anda. Karena apa? Secara tidak langsung Anda sudah menyeret mereka ke dalam hutang Anda di pinjaman online ilegal. Jadi nggak ada salahnya Anda minta maaf ya. Anda minta maaf kepada kontak Anda, terangkan bahwa benar-benar Anda tidak menggunakan kontak teman Anda sebagai penjamin hutang Anda. Lah gimana Bang kalau mereka nggak percaya dan mereka protes? Yang penting, ingat, yang penting Anda terangkan
Anda terangkan, Anda jelaskan sejelas-jelasnya, dan jangan lupa minta maaf. Terserah mereka mau percaya atau tidak, itu hak mereka. Hak mereka. Karena apa? Orang percaya pada kita juga tidak bisa kita paksakan. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, itu Bang, kalau sudah sebar data dianggap lunas. Oke. Ingat, tidak ada hutang yang tidak dibayar lunas. Hutang lunas itu apabila dibayar. Tapi karena Anda mungkin sudah dipermalukan, Anda sudah disebar data, Anda sudah dimaki-maki, apalagi ini pinjaman online ilegal. Memang tidak ada kewajiban Anda untuk membayar di pinjaman online ilegal seperti yang dikemukakan Kominfo. Tidak perlu bayar karena mereka tidak berizin, mereka tidak ada hak untuk menjalankan jasa keuangannya karena izinnya belum diurus. Sebar data adalah lunas, itu adalah mungkin sebagai support, sebagai pendorong, atau sebagai motivasi Anda untuk menguatkan mental saja secara psikologis. Jadi setelah disebar data, Anda merasa tidak punya beban, Anda merasa tidak punya masalah tentang kewajiban membayar hutang itu, boleh saja, silahkan, apalagi ini pinjaman online ilegal, ya kan? Jadi kalau sebar data lunas itu hanya untuk sebagai motivator psikologis kita, menguatkan psikologis kita supaya kita tidak drop, tidak terbebani pikiran tentang ancaman-ancaman DC itu, dan sebagai balasan kepada DC-DC yang telah mengancam kita, memaki, menghubungi kontak-kontak di HP kita, memfitnah kontak-kontak di HP kita sebagai penjamin, silahkan, itu hak Anda. Nah, jadi ada 3 pertanyaan tadi. Yang satu, apakah ada DC lapangan untuk aplikasi pinjaman ilegal? Saya jawab tidak. Gimana supaya tidak sebar data? Jawabannya harus bayar. Kalau sudah sebar data lunas, silahkan, itu hanya untuk motivasi psikologis Anda. Mungkin demikian dari penjelasan kami sebagai admin UGD channel pinjol dan sebagai admin pendampingan korban pinjol serta solusi bebas riba di Facebook, menjawab beberapa pertanyaan anggota member kami. Semoga bermanfaat, semoga dapat dimengerti lebih jelas, dan ingat, jangan pikirkan masalah-masalah ancaman DC, karena Anda akan yang rugi. Hidup Anda lebih berharga. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.